Shalom, horas madihita salhukna, tapuk kama pertanyaan keluarga, HKBP Saresot Martoba, dohok tema, malua doganup nama jo gorni Tuhan. Manang di dalam bahasa Indonesia di dok, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Ada orang sotapuka, martangnya kita di bagasan rohat tabe. Amin. Maredehita sian buku ende nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2 ahama ende honoku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkan hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang telah diderita anak-Mu Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkan kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada ibadah kita malam ini tertulis pada Roma 10 ayat 8 sampai dengan ayat 13, mari kita membacanya. Beginilah firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman Tuhan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan,
marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 174 ayat 4 tambah 5, Torop Dope. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas rahmat-Mu bagi kehidupan kami. Engkau menyertai perjalanan kehidupan kami, menibakan kami di hari ini ya Tuhan, untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu, ajarlah kami untuk mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai dengan 10a. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sungguh menepati janjinya. Itu terbukti dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika Allah memberikan kepada mereka suatu janji, mereka akan menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ketika itu Allah menyatakan kasih karunia-Nya bagi bangsa itu. Melalui Musa, Allah memberikan bagi mereka suatu peringatan tentang hukum Taurat dan cara-cara hidup mereka ketika mereka telah tiba nantinya di tanah Kanaan. Allah ingin mereka hidup teratur di dalam tangan pengasihan Tuhan agar mereka senantiasa boleh bersuka cita menduduki tanah itu. Musa sangat menyadari bahwa dia tidak akan bisa ikut bersama-sama dengan bangsa itu tiba di tanah Kanaan. Sehingga Musa memberikan kembali perenungan daripada hukum Taurat dan cara-cara hidup bagi mereka di sana. Karena generasi yang baru telah tumbuh. Generasi lama di mana mereka yang bersama-sama keluar dari tanah Mesir telah berlalu, sehingga perlulah keturunan daripada generasi lama itu mengetahui apa yang telah Allah perbuat bagi kehidupan mereka,
apa yang telah Allah lakukan dalam perjalanan kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita melihat dan menyadari penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsanya, mereka boleh melihat kembali apa yang harus mereka lakukan di sana. Mereka harus mengumandangkan Allah lah yang telah berupaya menyelamatkan mereka. Allah lah yang telah membawa mereka keluar daripada penindasan itu. Ketika para bapa mereka, nenek moyang mereka telah berada di dalam pembuangan Mesir. Mereka berada di dalam penindasan. Mereka disuruh melakukan pekerjaan yang berat, yang mereka sendiri pun merasakan hari-hari mereka sangat mencekam. Hari berganti hari, yang mereka pikirkan adalah bagaimana aku bisa selamat, bagaimana aku bisa keluar dari tempat yang sangat menindas aku ini. Lalu mereka berseru kepada Allah dengan mengatakan, Allah, tolonglah kami. Kira-kira seperti itulah seruan mereka kepada Allah. Allah mendengar seruan mereka dan Allah turut memberikan pertolongan kepada mereka melalui mujizat-mujizat yang mereka tidak sadari. Allah mengacungkan tangannya, memberikan kepada mereka kelepasan sehingga mereka boleh bersuka cita di dalam penyertaan Allah. Kemudian ketika mereka sampai di tanah Kanaan, Musa juga mengingatkan mereka agar mereka menyadari siapakah yang telah menibakan mereka dengan memberikan hasil pertama daripada tanah itu. Ini menandakan bahwa kita juga harus menyadari apa yang telah Allah perbuat di dalam kehidupan kita. Maka bolehlah kita mengucap syukur atas segala perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sungguh menyadari apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Seringkali kita pasti juga pernah mengalami suatu permasalahan kehidupan, penderitaan, kesesakan, kepahitan di dalam kehidupan kita. Namun apakah kita berseru sama seperti yang bangsa Israel lakukan di hadapan Allah? Apakah kita sungguh menyadari hanya Allah satu-satunya penolong kehidupan kita? Jika kita masih berseru kepada Tuhan, berarti kita masih memiliki pengharapan. Namun yang sering kali terjadi adalah ketika kepahitan itu, kesulitan itu, kesukaran itu terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita lakukan adalah kita putus harapan. Kita menyadari bahwa hidup kita seolah-olah terhenti dan kita tidak memiliki masa depan. Namun melalui firman ini Allah mengingatkan kepada kita semua, berserulah kepada Tuhan. Allah mendengar. Ketika kita ingin berseru kepada Tuhan, maka Allah menyadari kita membutuhkannya. Allah menyadari kita sungguh mengetahui siapakah Allah kita, siapakah yang telah menjadikan kita, siapakah yang telah menciptakan kita. Maka perlulah kita untuk kembali menyelidiki jalan kehidupan kita. Perlulah kita kembali mensyukuri kasih karunia Tuhan dengan hidup di dalam ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita. Hidup di dalam jalan Tuhan berarti melakukan kehendak Tuhan. Hidup di jalan yang Tuhan kehendaki berarti menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hidup di jalan Tuhan berarti kita sungguh menyadari kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mulai saat ini, karena hidup kita akan senantiasa berseru ke dalam tangan pengasihan Tuhan, maka kita akan dengan ketaatan, dengan keberanian untuk senantiasa menggantungkan hidup kita hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang mengetahui apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita. Hanya Allah lah satu-satunya yang sungguh menyadari kepahitan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Maka jangan kita mencari pertolongan di luar Tuhan, tapi biarlah senantiasa seruan kita
hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita melakukan yang seturut dengan firman-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menyadari ya Tuhan bahwa hanya kepadamu lah kami boleh berseru dan memohon pertolongan daripada-Mu. Biarlah kiranya ya Allah Bapa, kehidupan kami menjadi kehidupan yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang berada di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memulihkan mereka. Yang dalam pergumulan hidup, Tuhan jugalah yang menguatkan mereka. Terima kasih ya Allah Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa mengaturkan apa yang terbaik di dalam perencanaan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 385 ayat 1, di Jauhon Yesus, dilanjutkan dengan doa syafaat. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala pujian dan syukur kami sampaikan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus atas segala berkat yang melimpah yang kami peroleh hingga pada malam hari ini. Terlebih-lebih berkat kesehatan. Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini kami berseru ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati keluarga kami ini, Engkau penuhkan dan Kau cukupkan semua kebutuhan kami. Kau berikan kami kesehatan badan, terlebih-lebih kesehatan pikiran dan kesehatan hati, agar kami mampu menjalani hidup dan kehidupan yang telah Bapa sediakan di hadapan kami. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami yang mungkin pada saat ini dalam keadaan sakit. Bapa berkati tubuh mereka, berkati obat yang mereka makan, dan berkati juga tangan-tangan yang merawat mereka, supaya mereka cepat sembuh dari penyakitnya. Terlebih-lebih untuk keluarga yang merawat mereka Bapa, berikan mereka kesabaran dalam merawat keluarga kami yang sedang dalam keadaan sakit. Bapa yang Maha Baik, kami mau juga berdoa untuk orang tua kami, seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada, dan apapun kegiatan mereka yang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau tuluskan, Engkau berkati seluruh kegiatan mereka, agar semakin mereka tahu mengucap syukur dan memuji nama-Mu yang maha besar. Terkhusus untuk anak-anak yang Bapa titipkan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Pakai sekitarnya Bapa, pakai lingkungannya, pakai orang-orang yang dikenal dan mengenal mereka untuk mengajari dan membentuk mereka seturut kehendak-Mu. Ajari mereka agar mereka bisa menjadi orang berguna di tengah-tengah masyarakat, terlebih-lebih di hadapan-Mu. Pada malam hari ini Bapa, kami juga mau memohon dalam peristirahatan kami nanti Bapa. Buai kami dengan mimpi-mimpi indah kami Bapa, dan jikalau Bapa berkenan, wujudkanlah mimpi-mimpi indah itu menjadi kenyataan dalam hidup kami masing-masing, dan ajari kami untuk tetap mengucap syukur atas segala berkat yang kami terima. Terima kasih Bapa, kami percaya semua dosa kami telah dihapuskan oleh darah suci anak-Mu yang tercurah di kayu salib. Ajari kami Bapa untuk tetap menjaga warisan ini hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Terpuji nama-Mu Bapa, kami sampaikan doa permohonan kami ini hanya melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 178 ayat 1 dan ayat 2, Roma tu Yesus, sekaligus mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang sepanjang segala masa. Amin.